Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki Atalah dari TROA dengan NIM 3 digit terakhir yaitu 011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu rangkaian start delta dan penerapannya dalam motor induksi 3 fasa. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja. Apa itu motor induksi? Motor induksi adalah jenis motor yang paling banyak digunakan di dunia industri. Motor ini bekerja tanpa perlu sambungan langsung ke rotor, karena arus listrik di rotor muncul secara otomatis akibat induksi dari medan magnet stator. Karena desainnya sederhana dan tahan lama, motor ini cocok untuk berbagai aplikasi seperti pompa, kipas, konveyor, dan kompresor. Dan prinsip kerja motor induksi sendiri, motor induksi bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik atau induksi. Saat arus listrik AC 3 fasa dialirkan ke belitan stator, terbentuk medan magnet yang berputar. Medan magnet ini yang memotong yang mengenai lilitan-lilitan pada konduktor di rotor yang biasanya berbentuk sangkar tupai. Jadi dalam sangkar tupai itu terdapat beberapa lilitan yang mana seperti yang kita tahu, saat medan magnet mengenai sebuah konduktor akan menghasilkan arus listrik seperti itu. Dan arus listrik ini yang menghasilkan medan magnet sendiri di rotor. Jadi medan magnet yang ada di stator yang berputar-putar itu mengenai konduktor dari rotornya, mengenai lilitan di rotor sehingga menghasilkan arus listrik, dan arus listrik itu yang menciptakan medan magnet sendiri untuk stator. Interaksi dua medan magnet ini menciptakan gaya putar atau torsi yang menyebabkan rotor berputar. Kecepatan rotor selalu lebih lambat dari kecepatan medan magnet stator dan selisihnya disebut slip. Nah, slip ini penting ya, karena tanpa perbedaan kecepatan tidak akan terjadi induksi dan motor tidak bisa menghasilkan torsi. Motor induksi tidak membutuhkan sambungan listrik langsung ke rotor, sehingga konstruksinya lebih sederhana dan tahan lama. Jadi ya intinya nih, saat ini kan terminal box, saat aliran arus 3 fase masuk sini, dia akan mengaliri arus di stator, dan arus di stator ini akan menimbulkan atau mengakibatkan medan magnet yang berputar-putar. Dan medan magnet yang berputar-putar, yang seperti kita tahu medan magnet itu kalau gambarannya tuh seperti kayak kutub utara ke kutub selatan gitu, atau sebaliknya. Nah itu medan-medan itu mengenai nih lilitan di rotor yang bentuknya tuh seperti kandang tupai, dan saat mengenai lilitan tersebut ia akan menghasilkan arus listrik, dan arus listrik itu akan menciptakan medan magnet juga. Jadi medan magnet antara dua komponen ini, stator dan motor, ini akan menciptakan gaya putar atau torsi yang menyebabkan rotor berputar seperti itu. Dan ada selisihnya biasanya karena medan magnet di stator itu lebih cepat, jadi di rotor tuh ada slipnya gitu. Jadi saat ada slip, itu bakal menciptakan torsi pada motor induksi seperti itu. Dan jenis-jenis motor induksi yaitu terbagi dua. Yang pertama ada yang 1 fasa dan 3 fasa. Motor 1 fasa biasa digunakan di rumah tangga atau beban ringan, sedangkan motor 3 fasa digunakan di industri karena lebih kuat, efisien, dan mampu menggerakkan beban berat secara stabil. Jadi disesuaikan pemilihannya terhadap kebutuhan. Kemudian karakteristik motor induksi. Motor induksi punya beberapa karakter penting, seperti salah satunya tuh slip ya, yang digunakan atau dimanfaatkan untuk menghasilkan torsi. Yang kedua ada torsi itu sendiri, dan efisiensi. Slip adalah selisih antara kecepatan rotor dan kecepatan medan magnet stator. Inilah menciptakan torsi ya. Torsi adalah gaya putar yang dihasilkan motor, dan efisiensi menunjukkan seberapa baik motor mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor ini juga punya arus start yang tinggi,
Jadi perlu metode pengasutan yang aman. Nah, ini kita akan mempelajari cara untuk mengakali dari arus star yang tinggi dari motor induksi 3 fasa. Nah, tegangan belitan dan terminal motor induksi. Motor induksi 3 fasa biasanya bekerja pada tegangan 380 volt atau 400 volt yang dibagi ke 3 fasa RST. Tegangan antar fasa disebut tegangan line dan tegangan antar fasa ke netral disebut tegangan fasa. Tegangan ini menentukan seberapa besar arus dan torsi dihasilkan motor. Di dalam stator terdapat belitan atau gulungan kawat yang disusun dalam 2 jenis konfigurasi, star dan delta. Jadi ada dalam stator tuh ada 2 jenis konfigurasi. Pada umumnya yang sering dipakai itu ada star dan delta. Konfigurasi star digunakan saat star karena menghasilkan tegangan fasa yang lebih kecil sehingga arus dan torsi awal juga lebih rendah. Setelah motor stabil, koneksi diubah ke delta agar motor menerima tegangan penuh dan menghasilkan torsi maksimal. Nah, ini yang akan kita pelajari. Kemudian untuk menyusun koneksi ini, motor memiliki 6 terminal utama, yaitu U1 V1 W1 dan U2 V2 W2. Terminal-terminal ini digunakan untuk mengatur sambungan ke sumber listrik dan menentukan apakah motor akan berjalan dalam mode star atau delta. Pemahaman tentang tegangan listrik, belitan, dan terminal sangat penting saat melakukan instalasi. Jadi kita harus mempelajari dulu karakteristik dari motor kita sebelum melakukan instalasi agar motor bekerja dengan aman dan efisien. Nah, nih konsep star delta starter. Star delta starter adalah metode pengasutan motor induksi 3 fasa yang digunakan. Oke, tadi ada masalah tenggorokan, tadi aku minum dulu. Oke, langsung aja. Konsep star delta starter. Star delta starter adalah metode pengasutan motor induksi 3 fasa yang digunakan untuk mengurangi arus listrik yang sangat besar saat motor pertama kali dinyalakan. Yang sering kita tahu, arus star dalam motor induksi 3 fasa itu sangat tinggi, jadi perlu diakali. Nah, saat motor menyala, belitan stator dikonfigurasi dalam mode star sehingga tegangan yang diterima setiap fasa lebih kecil. Karena tegangan lebih kecil, arus dan torsi awal juga lebih rendah, sehingga tidak membebani sistem listrik dan mencegah lonjakan arus yang bisa merusak komponen atau mengganggu peralatan lain. Arus star bisa sangat besar karena saat rotor masih diam, belum ada gaya lawan elektromagnetik back EMF yang terbentuk. Tanpa back EMF, arus masuk ke stator hanya dibatasi oleh hambatan belitan yang kecil, sehingga bisa melonjak hingga 4-8 kali arus nominal. Misalnya motor 15 kW dengan arus nominal 28 ampere bisa menarik arus star hingga 224 ampere. Ini kalau misalnya dinyalakan langsung secara direct online ya. Jadi sangat merusak sekali jika tidak diakali dengan metode star delta. Karena dalam metode star delta, arus star bisa ditekan hingga sekitar 60-75 ampere, jauh lebih aman untuk sistem listrik. Setelah motor mencapai kecepatan mendekati normal sekitar 80-90%, koneksi diubah ke motor ke mode delta agar motor menerima tegangan penuh dan menghasilkan torsi maksimal. Jadi delta nih arus yang masuk tuh startnya sangat tinggi. Jadi sebelum masuk ke mode delta itu kita menggunakan mode star. Perpindahan dari star ke delta dilakukan otomatis menggunakan timer dan kontaktor, biasanya dalam waktu 5-15 detik. Metode ini cocok untuk motor yang tidak membawa beban berat saat start dan banyak digunakan di dunia industri karena efisien, ekonomis, tak mudah diterapkan. Nah, ini contoh rangkaian daya dan kontrol dari kontrol star delta. Rangkaian daya star delta terdiri dari 3 kontaktor utama, yaitu kontaktor utama K1, K2, dan K3. Nah, ini K. Nah, kontaktornya ya, ada berarti 1, 2, 3. Dan
K1 menghubungkan motor ke sumber listrik, K2 mengaktifkan koneksi start saat start, dan K3 mengaktifkan koneksi delta setelah timer selesai. Selain itu, rangkaian ini dilengkapi dengan TOR atau thermal overload relay sebagai proteksi terhadap beban lebih. Rangkaian kontrolnya menggunakan tombol start atau stop timer dan relay bantu. Saat tombol start ditekan, motor menyala dalam mode start, timer mulai menghitung waktu, dan setelah beberapa detik, koneksi berpindah ke delta secara otomatis. Pilot lamp digunakan sebagai indikator status dan kontaktor bantu menjaga logika kerja agar tidak terjadi konflik antar kontaktor. Oke, langsung aja kita ini ya, simulasikan. Ini aku ada file yang udah aku buat, tapi kita coba buat dari baru. Kita zoom dulu. Nah, pertama-tama kita butuh yang namanya listrik ya, tegangan. Bukan yang ini, tapi yang ini. Ini kita taruh, terus kita sesuaikan. Ini ada 3 fase, sama ada netral, sama ada PA atau protection ya kalau nggak salah. Kemudian kita pakai kontaktor yang 3 ya, langsung 3. Dan kemudian kita perlu yang namanya ini MCB ya. Kita perlu namanya kontaktor. Kemudian kita perlu proteksi tambahan. Kita makainya tuh nih ya, thermal relay. Terus jangan lupa motor fasanya. Nah, seperti ini. Dan kita perlu kontaktor lagi. Ini nanti untuk delta. Ini untuk star. Ini agak kita rapetin dikit aja biar enak. Nah, kemudian kita sambungkan saja pakai kabel fasa. Kita sambungkan. Ini ada yang harus hati-hati karena emang agak tricky. Kita buat seperti ini. Wah, nggak nyambung. Nah, gini. Kemudian wait. Aku mau lihat skematik dulu, aku agak lupa. Nah, ini kita santuin aja. Ini ke sini, dan ini ke sini, ini ke sini. Oh, cepat-cepat karena ngejar waktu tayang ya guys. Langsung aja ke sini. Ini juga ke sini. Ini ke sini. Dan untuk ini ya, P-nya kita sambungin juga, P ke P. Nah, seperti ini. Kemudian kita bikin rangkaian startnya, bukan startnya, on off nya. Jadi kita lanjutin sampai ke sini dah, panjangin aja. Nah, kurang segitu. Ini netral sama netral aja.
Nah, pertama tuh kita perlu MCB lagi, bisa bebas, bisa ini, bisa yang mana, tapi aku mau pakai yang ini lah. Kita taruh di mana ya enaknya? Mepet-mepet aja lah, nggak usah jauh-jauh. Terus kita perlu push button buat emergency, kita pakai yang ini aja. Terus ini, kemudian untuk nyambungin tornya kita pakai yang ini, NONC. Ini sekalian buat indikatornya, LED-nya. Kemudian untuk on off-nya kita pakai ini. Kemudian untuk on-nya kita pakai yang NO. Kemudian kita perlu ini kontak NO kontak di sini. Oke. Kemudian coilnya jangan lupa kita ini agak terlalu ke bawah ya, kita mau naikin ke atas dikit ya. Biar rapat aja gitu, biar enak dilihat. Seperti ini. Kemudian kita bikin rangkaian timernya. Kita pakai yang mana ya? Yang ini untuk mana enaknya sini aja. Yang ini untuk nanti di buat switch timer ya. Kemudian kita pakai ini ya, NC. Terus sini aja, ini juga. Terus buat indikator pilot signal ya, kita taruh sini aja kali ya. Kemudian kita perlu coil lagi. Oke. Dan kita perlu timer. Timer. Nah, ini timer. Taruh sini aja. Kemudian lampu indikator ya, taruh sini aja. Terus kita perlu nih NC di sini. Oke, kita langsung nyambungin aja. Ini ke sini, kemudian yang ini nih sini. Oke, itu nanti aja deh. Mau sambungin dulu. Ini buat latchingnya. Oke. Oh, aku lupa naruh indikator juga di sini. Indikator nyalanya. Dan langsung aja kita tarik ke sini ya. Nah, ini sambungannya kita tarik ke sini buat atur timernya. Nah, jadi latchingnya tuh diatur pakai timer. Nah, ini nih. Kita buat paralel ya. Sebenarnya bisa sih langsung ke bawah. Oke, nah ini aja.
Kemudian ini ke sini ya. Ini nyambung ke sebelum emergency. Oke. Nah, yang ini kita sambungin ke netral, ke ground. Nah, ini. Terus tinggal kita ubah nama-namanya, kita tetapin addressnya. Ini anggaplah MCB1, ini MCB2, kemudian ini KM biarin aja. Nah, ini KD, dan ini kontaktor startnya. Kemudian ini kita kasih nama Tor, thermal overload. Nah, ini kita jadikan emergency stop. Kalau ini itu Tor, kalau nanti dia indikasi Tor nanti di sini. Oke, kita kasih nama dulu kali ya. Tor. Kemudian ini stop, tombol stop. Ini startnya. Start. Nah, ini samain kayak ini kontaktor yang di sini di door-nya buat matching nanti. Tambahin M aja. Nah, ini yang paling krusial ya. Ini kita buat ngatur timer, kita namain misal timer 1 deh. Ini juga, dan ini juga. Terus yang ini tuh sebagai kontaktor start ya. Yang ini KD. Sorry, ini belum aku ubah. Oke. Kemudian ini malah kebalikannya. Ini jadi KS nya. Ini KD. Untuk indikatornya kita mungkin namain di sini deltanya. Ini start. Ini bisa diubah dengan sini. Warnanya bisa nih. Ini red, ini green. Oke. Nah, ini red nih. Yellow aja. Ini belum aku okein. Ini blue deh. Ini buat indikator off-nya. Kemudian ini untuk Tor ya. Nah, ini jika sudah, kita bisa ngatur di sini untuk berapa second. Kan kalau nggak salah normalnya 8 sampai 15. Kita buat 8 aja deh. 1 second. Ini millisecond sih, tapi nggak apa. Kita periksa lagi. Jika dirasa sudah oke, nah ini kita ganti warna. Ini on, warnanya blue. Off itu warnanya red aja deh. Oke. Kita simulasikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nyala.
Kita coba lihat startnya. Nah, ini akan ngitung dia, dan nah dia pakai mode delta. Tadi kan start terus delta. Ini kalau kita pencet IMS nya mati off. Terus kalau misalnya kita nyalain lagi, tuh dia akan masukin mode start, kemudian setelah beberapa detik masuk ke mode delta. Tapi kok ini nyala ya? Iya, ada sambungan yang terputus, aku minta maaf. Nah, gini. Oke, kita coba lagi. Nah, ini muter kan berapa detik. Nah, dia masuk ke mode delta. Jadi dia bakal ngasih arus yang kecil dulu dari mode start, dan setelah dirasa sudah cukup atau 80-90% dari kecepatan yang diinginkan, dia masuk ke mode delta. Dan ini buat stopnya. Nah, dia bakal stop. Coba kita mulai lagi. Ini untuk tornya. Kalau nggak bisa, dia mencetnya dari sini ya. Kalau misalnya dia ngedeteksi arus, dia off. Ini kenapa mati? Ini belum aku sambungin. Sorry. Nah, kita coba lagi. Saat start dinyalakan, nah ini dia akan beberapa detik ngitung, ada delay, terus masuk ke mode delta dari sebelumnya start. Nah, saat tornya nyala, off, dan indikator off sama tornya nyala. Kita coba nyalain lagi ya. Kalau misalnya emergency yang kita tekan, dia off. Kita nyalain lagi. Nah, ini on-nya nyala, startnya. Nah, ini indikator modenya seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwa motor induksi adalah penggerak utama dalam sistem industri. Start delta starter adalah metode pengasutan yang efisien dan ekonomis untuk mengurangi arus start. Pemahaman tentang prinsip kerja dan rangkaian kontrol sangat penting untuk saat kita mendesain atau menerapkannya yang aman dan handal. Jadi seperti itu kurang lebihnya, dan terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah instruksi atau penjelasan yang tidak tepat. Saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.